Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan info terupdate dari aku. So enjoy the video. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mengunjungi channel aku. Oke, kali ini aku mau nge-review sama kalian tentang sleeping mask karena akhir-akhir ini aku lagi cinta banget sama produk ini. Ini namanya Shashi. Ini adalah salah satu produk sleeping mask yang dikeluarkan oleh Shashi. Kenapa aku mau review produk ini? Karena jujur aja sebenarnya aku susah banget nyari mau tahu sebenarnya ini kandungannya apa, fungsinya untuk apa, karena jarang banget orang mereview ini dan akhirnya aku merasa kayak udahlah ya daripada aku cuman kayak pakai aja sekalian aja aku review produk ini. Kalau orang-orang lebih banyak kayak nge-review produknya itu yang namanya Glory CP, dia juga sama. Jadi dia sebenarnya Glory CP ini sama Shashi ini sama-sama terbuat dari yang namanya watermelon. Nah, produk utamanya itu adalah semangka. Makanya aku ngerasa kayak kalau misalkan aku beli Glow Recipe itu lebih mahal dibandingkan dengan Shashi. Akhirnya aku memutuskan untuk beli Shashi aja. Jadi Glow Recipe mungkin nanti aja suatu saat kalau aku udah rezeki aku bisa beli. Glow Recipe itu harganya sekitar 800.000 ke atas, sedangkan Shashi ini harganya sekitar jadi aku lupa berapa ya. Nanti aku taruh di sini harganya. Jadi sebenarnya si sleeping mask ini tuh apa sih gitu. Jadi sleeping mask ini bisa digunakan dan didesain memang oleh produsennya untuk digunakan sebagai masker, bisa digunakan setiap malam. Memang dia penggunaannya malam hari. Ini lagi populer banget yang namanya di Korea. Dan sleeping mask itu juga macam-macam, ada yang bentuknya gel dan juga ada yang krim. Nah, salah satu Shashi ini mengeluarkan yang namanya bentuknya gel. Jadi dia seperti ini. Ada spatulanya sebenarnya, cuman spatulanya udah kejebur ke dalam jadi aku ngambilnya selalu pakai tangan. Sebenarnya perlu nggak sih kalian pakai sleeping mask? Pertanyaannya kan kayak gitu ya. Jadi penggunaan si sleeping mask ini dapat membantu untuk meregenerasi kulit kalian biar lebih terlihat kenyal dan untuk membantu juga untuk penuaan dini seperti keriput atau garis-garis halus. Dan kenapa dipakainya malam hari? Karena pada malam hari itu metabolisme di kulit kita itu sedang meningkat. Jadi sangat baik ketika kita menggunakan sesuatu yang lembab di kulit kita, itu penyerapannya akan lebih cepat di malam hari ketika kita tidur. Makanya dirancanglah si sleeping mask ini memang untuk menjaga kelembapan kalian dan juga untuk meregenerasi kulit kalian, itu sangat bagus sekali. Kalau misalkan orang sudah pakai serum, apakah dia bisa pakai yang namanya sleeping mask ini? Jadi sleeping mask ini bisa digunakan oleh orang-orang yang memang sebelumnya memang menggunakan serum. Jadi memang ini adalah proses terakhir ketika kalian menggunakan serum, bisa diakhiri dengan sleeping masknya, atau ketika kalian menggunakan serum lanjut dengan night cream, baru kalian bisa lanjut dengan sleeping masknya. Dan tekstur di sleeping mask ini sangat ringan sekali. Maka dari itu kalau misalkan kalian nge-compare serum atau sleeping mask, sebenarnya teksturnya itu lebih ringan sleeping masknya dibandingkan dengan serum. Makanya dia cocok banget untuk digunakan pada malam hari. Bagaimana untuk penggunaan sleeping mask ini? Penggunaannya dianjurkan untuk tidak digunakan setiap hari. Awal-awal sih memang aku juga menggunakannya setiap hari karena nggak tahu, setelah aku cari-cari kan aku mau review sama kalian, aku nggak mau kalau kalian salah pakai. Jadi ternyata sleeping mask ini digunakan alangkah baiknya sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Kalau misalkan penggunaan krim malam bisa digunakan setiap malam, tapi untuk penggunaan sleeping mask ini digunakan dalam 2 atau 3 kali dalam seminggu aja. Pada saat aku menggunakan sleeping mask ini, yang terjadi adalah karena kan kulitku ini adalah oily, jadi pada saat aku pakai pertama kalinya kan tidak merasa apapun terjadi dalam kulit aku gitu. Maksudnya pas aku apply dia kayak meresap. Ibaratnya kalau misalkan kalian pernah pakai namanya masker serum, setelah maskernya kalian angkat, nah nanti kan akan ada serum-serum yang tersisa di wajah. Akhirnya kayak kalian harus bersihkan serumnya itu dengan tangan kalian biar dia lebih meresap. Teksturnya sama seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan malam-malam ketika aku menggunakan sleeping mask ini, rasanya adalah seperti kalau aku itu lengket di wajah aku, karena aku berminyak, lengket di wajah, tapi memang dia juga meresap. Kendalanya adalah aku takut pada saat aku tidur, aku takutnya malah menjadi jerawatan atau menempel di spray-spray kita gitu kan ya, karena kan kulit kita berminyak. Ternyata kalau misalkan menggunakan si sleeping mask ini jangan takut, karena dia akan membantu untuk mencegah pori-pori kita malah terkena dengan debu seperti itu. Jadi dia sangat melapisi kulit kita dari namanya terkena debu, seperti itulah. Efek yang aku rasakan setelah pagi-paginya memang kulit aku berminyak banget. Kalian bisa lihat fotonya seperti ini. Mungkin kalau di foto nggak terlalu kelihatan berminyaknya ya, tapi kalau misalkan pagi-paginya memang di aku kelihatan berminyak banget.
Apakah menimbulkan efek seperti jerawatan atau percing? Tidak sama sekali. Kalau misalkan aku pernah pakai yang namanya, kan awal-awal aku juga pengen banget kan namanya pakai sleeping mask gitu kan. Aku pakai Laneige. Orang-orang dulu banyak banget setiap aku ke Korea pasti mereka nitip Laneige gitu ya untuk yang sleeping masknya. Aku coba pakai, ternyata kenapa di aku malah nggak cocok. Setiap aku pakai sleeping mask pasti aku namanya breakout. Agak lumayan apa ya namanya ya, agak lumayan kayak parno juga, kayak takut kayak misalkan kalau aku pakai sleeping mask lagi malah terjadi jerawatan, tapi aku pengen kayak pakai sleeping mask gitu loh. Karena nemu di TikTok orang-orang pakai ini kayak ngerasa kayak ya udahlah coba aja siapa tahu cocok, ternyata malah di aku memang cocok. Tidak terjadi yang namanya purging, breakout ataupun jerawatan di aku, tidak terjadi sama sekali. Malah pagi-paginya itu aku merasa kulit aku lebih baik, lebih kenyal dan juga lebih halus di wajah aku. Bagaimana untuk kulit kalian jika kulit kalian berjerawat? Aku tidak terlalu menyarankan untuk memakai sleeping mask pada saat kulit kalian sedang berjerawat. Karena ditakutkan kenapa? Yang pernah aku alami itu adalah ketika aku berjerawat, kalau misalkan aku berjerawat nih, terus aku pakai yang namanya krim yang sangat moist banget atau kelembabannya sangat tinggi, itu malah merangsang pertumbuhan jerawat aku malah lebih cepat, lebih membesar ataupun tidak sembuh gitu loh. Jadinya kalau misalkan aku saranin sama kalian berdasarkan pengalaman aku, kalau misalkan kulit berjerawat, lebih baik tidak menggunakan sleeping mask terlebih dahulu, lebih baik kulitnya itu disembuhkan dulu jerawatnya baru menggunakan sleeping mask. Karena ya balik lagi ya, tiap orang sebenarnya sih beda-beda. Mungkin kalau misalkan ada orang yang terkena kelembapan tinggi malah mungkin jerawatnya cepat sembuh, tapi kalau di aku sendiri, aku berjerawat terkena dengan produk yang mengandung kelembapan sangat tinggi, itu malah menimbulkan jerawat aku lebih banyak lagi, lebih lebih radang di jerawatnya. Jadi ya seperti aku bilang tadi, penggunaannya adalah setelah kalian cuci wajah dulu, kalian wajahnya sudah bersih. Kalau kalian pakai toner dulu. Terus juga pakai serangkaian produk skincare kalian, mau pakai ampul, mau pakai serum ataupun pakai night cream kalian itu boleh. Lalu diakhiri dengan kalian menggunakan pakai sleeping masknya. Ini teksturnya memang sangat kental, seperti aku tunjukin dulu. Ini dia thick banget, tapi aku malah suka karena teksturnya dia thick. Ini bener-bener kayak aku kalau lagi males pakai masker, bisa pakai sleeping mask ini. Nah, kayak gini. Teksturnya kayak gini. Nah, kalau misalnya pagi-pagi, aku merasanya seperti ini aja. Sangat berminyak di wajah aku, tapi aku malah herannya dia tidak berjerawat loh di wajah loh, malah menimbulkan hasilnya bagus kayak gini. Setelah kalian menggunakan masker ini, aku saranin jangan dulu langsung tidur, tapi diamkan dulu sekitar 20-30 menit dulu biar mereka penyerapannya lebih bagus, krimnya langsung kalian bisa untuk istirahat, untuk tidur. Kalau misalkan ada yang penasaran kenapa bedanya dia sama krim malam itu apa gitu loh, kok kalau misalkan udah pakai krim malam kenapa mesti pakai yang namanya sleeping mask ini? Kalau misalkan aku cari-cari nih ya, bukan karena pengalaman aku dan pengetahuan aku. Kalau yang aku lihat sih cuman tulisannya itu dia tuh kayak mengandung, kalau misalkan krim malam itu mengandung retinol, asam glikolat, mengandung hyaluronic acid, mengandung vitamin, mineral, sehingga untuk penyerapan ke dalam kulitnya tuh bagus, seperti untuk mengatasi masalah-masalah kulit seperti penuaan dini maupun untuk mencerahkan kulit, terus juga untuk mengatasi keriput-keriput seperti itu. Nah, kalau misalkan yang aku lihat, kalau misalkan untuk sleeping mask ini dia kandungannya itu lebih ringan dibandingkan dengan yang lain, sehingga untuk penyerapannya itu sangat maksimal. Sebenarnya kalau misalkan dua kalimat ini aku kayak jembrengin ya, aku kayak cari persamaannya, sebenarnya hampir sama aja ya. Dia sama-sama untuk mencerahkan, untuk penuaan dini juga, untuk mengatasi kelembapan, kekenyalan. Tapi mungkin teksturnya itu kalau sleeping mask lebih ringan dibandingkan dengan produk-produk si krim malamnya, karena kan dia tidak mengandung hyaluronic acid, tidak mengandung retinol, asam glikolat, tidak, tapi dia lebih kayak mengandung apa ya, coba aku baca dulu. Boxnya udah aku buang sih. Jadi dia cuma yang kayak, jadi yang aku lihat di sini sih kalau misalkan sleeping mask itu lebih ke brightening dan hydrating sleeping mask, mungkin seperti itu. Dan kandungannya pun dia lebih ke watermelon seed extract, mungkin itu yang membedakan antara sleeping mask dan night cream seperti itu. Jadi ya mungkin ini aja yang aku bisa sampaikan sama kalian. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, semoga aku bisa menjawabnya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton channel aku. Terima kasih atas supportnya, aku sangat appreciate banget.
Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kalian sehat selalu ya. Bye, see you next video.